Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bersama saya Samsul Rosadi. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu untuk bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan apa hubungan sistem informasi dengan globalisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola organisasi bisnis saat ini. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran jelas sistem informasi, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana manajemen organisasi dan komponen teknologinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan aset-aset komplementer. Mengapa aset-aset komplementer begitu penting untuk menjamin sistem informasi yang diterapkan menghasilkan nilai yang nyata bagi sebuah organisasi. Yang pertama, peran sistem informasi dalam bisnis saat ini. Apabila Anda menjadi seorang manajer, kebanyakan dari Anda akan bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang kerap menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi. Anda tentu saja ingin tahu bagaimana menginvestasikan uang itu secara bijak. Nah, kita balik lagi mulai tahun 2012, jumlah telepon tanpa kabel, contohnya telepon genggam, lebih banyak daripada jumlah telepon konvensional yang terpasang. Nah, perkembangan sampai saat ini, smartphone begitu luar biasa. Nah, dalam hal ini, perusahaan harus menyesuaikan, di mana perusahaan saat ini itu lebih berkembang mengelola perusahaannya secara digital. Jadi mau tidak mau kita harus bijak dalam melakukan investasi dalam bidang teknologi. Hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Nah, di sini ada beberapa hal baru. Yang pertama yaitu perkembangan platform digital mobile. Jadi perkembangan sangat luar biasa saat ini. Hampir semua orang menggunakan digital mobile. Jadi nggak pakai lagi tidak pakai PC, tapi dia sudah pakai misalkan tablet atau smartphone. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan organisasi bisnis yang menggunakan data besar atau yang biasa disebut dengan big data. Nah, big data itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan cloud computing, di mana banyak perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Nah, ini sangat luar biasa karena penyimpanan sebuah file itu tidak lagi di dalam suatu drive atau hard disk, tapi sudah menggunakan cloud computing. Kemudian yang selanjutnya adalah pandemi COVID-19 yang menuntut perusahaan untuk mengupdate sistem informasinya, di mana sekarang dibatasi untuk kontak secara pribadi. Jadi banyak perusahaan yang harus menggunakan teknologi untuk menjalankan perusahaannya. Tantangan bagi Anda sebagai mahasiswa di bidang bisnis adalah untuk mengembangkan kemampuan tingkat tinggi melalui pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak dapat ditemukan dalam alih daya. Kemudian, tantangan bagi organisasi bisnis yang Anda pimpin adalah untuk menghindari barang dan jasa di pasaran yang sebetulnya dapat diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih murah. Itu adalah tantangan bagi Anda ketika menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang pimpinan dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi manajemen? Nah, sederhana, kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia internasional
telah mempengaruhi biaya operasional dan biaya bisnis secara global dan dramatis. Nah, di sini kehadiran internet sangat berpengaruh dalam bisnis. Nah, contohnya keberadaan sekarang namanya e-commerce. Nah, kalian bisa membeli barang dari manapun asal terhubung melalui internet. Perkembangan perusahaan digital. Nah, perusahaan digital itu dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan secara digital. Proses bisnis inti diselaraskan melalui jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan atau menghubungkan perusahaan-perusahaan terafiliasi lewat jaringan digital. Nah, jadi semua perusahaan sekarang trennya itu menuju ke arah perusahaan digital. Di mana di sini proses bisnis inti itu mengacu pada serangkaian kegiatan logis, terorganisasi, dan terkoordinasi yang dikembangkan secara logis dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi suatu perusahaan. Nah, di sini jadi perusahaan digital itu juga mempunyai proses bisnis, di mana itu membedakan dengan perusahaan lain. Contohnya apa? Misalkan contohnya perusahaan yang berubah menjadi digital, yaitu mungkin di sini industri misalkan seperti buku. Sekarang banyak sekali buku yang sudah jadi e-book. Jadi tidak lagi kita bawa buku kemana-mana, tapi prosesnya jadi e-book. Ini akan membutuhkan proses bisnis yang lebih istilahnya lebih ringkas. Akan tetapi juga akan memotong biaya dan persaingan di bidang percetakan yang luar biasa. Nah, ini akibat perkembangan dari perusahaan digital. Nah, di sini bisa dilihat ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Nah, di perusahaan itu ada namanya tujuan strategis proses bisnis. Nah, ini dilakukan menggunakan apa? Nah, sistem informasinya itu berbasis perangkat lunak. Nah, sistem perangkat lunak ini dijalankan dengan apa? Nah, yang pertama yaitu perangkat keras atau komponen fisik. Nah, perangkat keras ada laptop, ada PC, tablet. Ini banyak sekali. Kemudian ada pengolahan data. Nah, ini lebih ke perangkat lunaknya. Nah, setelah itu diolah datanya, kemudian dapat ditelekomunikasikan melalui jaringan. Nah, inilah ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Jadi kalau tidak ada sistem informasi yang bagus, tujuan strategis bisnis itu juga akan terhambat. Nah, kita bahas tujuan strategi bisnis. Yang pertama tadi yaitu keunggulan operasional. Perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Di sini teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya. Apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk layanan dan model bisnis baru. Nah, di sini teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang masih baru. Nah, model bisnis dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, menjual produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Oke. Yang selanjutnya yaitu hubungan pelanggan dan pemasok. Nah, di sini semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Hal ini akan menurunkan biaya. Nah, bagaimana cara memahami pelanggan dan pemasok adalah masalah utama bagi bisnis yang memiliki jutaan pelanggan offline maupun online. Nah, di sini sistem informasi dan teknologi menjadi solusi
untuk hubungan antara pelanggan dan pemasok dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi yang membingungkan, tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai gantinya, para pengelola bisnis tersebut bergantung pada ramalan, perkiraan, atau lebih parah lagi yaitu keberuntungan. Nah, di sini dalam 10 tahun belakangan ini, teknologi dan sistem informasi telah memungkinkan para manajer untuk mengakses data dari pasar secara real time saat mengambil keputusan. Jadi kita bisa melihat perkembangan perusahaan secara real time. Nah, berapa sih penjualan kita saat ini? Berapa produksi kita hari ini? Nah, itu bisa dilihat secara real time dengan menggunakan sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Setelah perusahaan meraih suatu atau lebih dari tujuan bisnis yang sebelumnya dibahas, yaitu keunggulan operasional tadi ya. Jadi ini berurutan, seperti produk, layanan, dan model bisnis baru. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Di sini peningkatan kualitas pengambilan keputusan juga tersebut ada. Perusahaan dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif. Jadi jika tadi ada 5 tujuan strategi bisnis itu telah tercapai, maka timbullah yang namanya keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kelangsungan usaha. Nah, di sini perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkan untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan di awal, misalkan buku sekarang sudah menjadi e-book semua. Jadi kalau perusahaan tetap mencetak buku, kelangsungan usahanya juga akan, misalkan perusahaan satu tetap mencetak buku cetak atau dengan kertas, sedangkan perusahaan lain mencetak buku sudah tidak bentuk kertas lagi tapi dalam bentuk file digital. Nah, ini akan mengganggu kelangsungan usaha jika tidak mengupdate istilahnya sistem informasi dan proses bisnisnya. Selanjutnya yaitu perspektif dalam sistem informasi. Nah, sejauh ini kita telah menggunakan istilah teknologi dan sistem informasi secara informal tanpa mendefinisikan istilah tersebut. Nah, teknologi informasi terdiri atas tadi perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Teknologi informasi bukan sekedar mesin komputer, perangkat penyimpanan, perangkat mobil sebesar genggaman tangan, tetapi juga mencakup perangkat lunak, seperti sistem operasi Windows atau Linux. Rangkaian aplikasi seperti Microsoft Office dan ribuan program aplikasi yang dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada hardware-nya, juga ada software-nya. Itu bagian dari perspektif sistem informasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Nah, secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Jadi sistem yang terhubung ya, jadi tidak cuma untuk pengambilan keputusan tapi juga untuk pengawasan atau pengendalian. Informasi dapat kita artikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti fungsi bagi manusia. Itu informasi. Sebaliknya, data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelum diolah ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia atau biasa disebut sebuah informasi. Selanjutnya kita masuk ke dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi yang secara menyeluruh,
Anda harus memahami dimensi yang lebih luas mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi beserta kemampuannya dalam menyediakan solusi bagi tantangan dan masalah yang terdapat dalam perusahaan. Nah, di gambar ini kita bisa melihat di gambar 1.2 itu data dan informasi. Nah, ini bisa dicontohkan yang sebelah kiri itu ada data. Data itu berupa produk, ada 331 British, 129, ini produk-produknya ya. Kemudian diolah oleh sistem informasi, misalkan ada penjualan. Nah, informasinya bukan lagi data, tapi sebuah informasi. Nah, di sini contohnya data daerah penjualan Northwest Toko Superstore 1122. Di sini ada nomor barangnya, deskripsi produknya, dan jumlah penjualannya. Nah, ini yang dinamakan informasi. Jadi di sini sistem itu mengolah data menjadi sebuah informasi yang bisa dilihat secara real time. Lanjut, nah ini contoh tadi ya, ada proses input sampai input, proses sampai dengan output. Nah, di sini suatu sistem informasi berisi informasi mengenai suatu organisasi beserta lingkungan di sekelilingnya. Nah, 3 kegiatan dasarnya tadi sudah saya sebutkan ya, ada input, proses, dan output. Nah, di sini menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada umpan balik. Nah, adalah output yang berasal dari orang yang berkepentingan ataupun kegiatan dalam organisasi dengan tujuan mengevaluasi dan memperbaiki aktivitas input. Hal yang berperan dalam lingkungan organisasi seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, dan badan pembuat peraturan seperti pemerintah turut berinteraksi dalam organisasi dan sistem informasi yang diterapkan. Bisa disimpulkan, sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan bagi beberapa perusahaan seperti perusahaan pembuat laporan kredit, jenis perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan informasi seputar penggunaan kartu kredit, jumlah utang maupun hal favorit pemegang kartu kredit, tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Kemudian, organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Nah, struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis. Diatur sebagai sebuah hierarki atau struktur piramida. Nah, tingkat atas dari hierarki tersebut terdiri atas manajerial, profesional, karyawan, teknis. Sedangkan lingkaran terendah terdiri atas pekerja operasional atau pelaksana. Nah, di sini ada aslinya ada 3 tingkatan di sini. Nah, ada tingkat puncak, menengah, dan bawah. Nah, tapi kalau di sini kita bisa bagi menjadi 4 ya. Ada manajer senior, itu membuat keputusan strategis jangka panjang terkait produk dan jasa, sekaligus menjamin kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Nah, ini fungsi manajer senior atau tingkat paling tinggi, puncak. Kemudian ada manajer tingkat menengah, yaitu menjalankan program dan rencana dari manajemen senior. Dan manajemen operasional bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Nah, biasanya manajer tingkat menengah ini dibantu oleh yang namanya tenaga ahli seperti insinyur, ilmuwan, atau arsitek yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Sedangkan pekerja data atau data worker seperti sekretaris atau juru ketik membantu penjadwalan dan mengkomunikasikan pada setiap tingkatan perusahaan. Yang paling bawah di sini yaitu pekerja produksi atau jasa. Nah, biasanya memproduksi produk dan menghasilkan jasa. Nah, ini biasanya karyawan nanti. Nah, itulah tingkatan manajemen. Nah, kalau misalkan di kampus, siapa manajemen seniornya? Nah, kita bisa lihat rektor, wakil rektor.
Siapa tingkat manajemen tingkat menengahnya? Nah, ada dekan, ada kaprodi atau kajur. Siapa pekerjanya? Nah, itu bisa dosen. Nah, ini contoh real ketika kita di kampus. Di sini ada gambarannya. Jadi sistem informasi itu berada di tengah. Jadi dia menghubungkan organisasi, teknologi, dan manajemen. Nah, penggunaan sistem informasi secara efektif memerlukan pemahaman mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Sebuah sistem informasi memberikan nilai bagi perusahaan sebagai solusi bagi manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan tadi. Jadi sistem informasi itu akan memberikan solusi bagi organisasi, teknologi, dan manajemen. Nah, ini gambarannya. Ini ada tingkatan manajemen tadi yang sudah saya jelaskan. Ada manajemen senior, tingkat menengah, ada ilmuwan dan lain. Kemudian manajemen operasional itu pekerja dan jasa. Nah, kita ke manajemen dulu. Nah, di sini tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, di sini para manajer memersepsikan tantangan bisnis dalam lingkungannya, merancang serangkaian strategi perusahaan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kemudian mengalokasikan sumber daya manusia dan finansial untuk mengkoordinasikan perusahaan dan mencapai sukses. Nah, kemudian ini ya ada fungsi manajemen utama. Nah, di sini contohnya yaitu ada fungsi, kemudian ada tujuan ya di tabel 1.2. Contohnya yang pertama yaitu penjualan dan pemasaran. Tujuannya untuk apa? Untuk menjual produk dan jasa perusahaan. Kemudian ada manufaktur dan produksi. Ini untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada keuangan dan akuntansi, itu tujuannya untuk mengelola aset keuangan dan menyimpan catatan keuangan organisasi. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia, yaitu untuk mencari, mengembangkan, dan mengelola tenaga kerja perusahaan, menyimpan catatan karyawan. Nah, kemudian ada teknologi informasi ya. Nah, ini sudah saya jelaskan, ada perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunak, teknologi pengolahan data, teknologi telekomunikasi dan jaringan, internet. Nah, ini bagian dari teknologi informasi. Tadi sudah saya jelaskan. Skip lanjut aja ya. Nah, kemudian sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Nah, di sini kita dapat melihat dari suatu pandangan bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan nilai dari suatu organisasi. Nah, sistem informasi memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Jadi selain untuk pengambilan keputusan, juga bisa memperbaiki proses bisnis. Caranya dengan apa untuk memperbaiki proses bisnis? Bisa dengan menekan biaya atau melakukan efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Nah, di gambar 1.6 itu ada rantai nilai informasi bisnis. Nah, di sini dapat dilihat ya, di awal, di sini ada aktivitas pemrosesan informasi dan aktivitas perusahaan. Nah, aktivitas pemrosesan informasi itu apa saja? Itu mengumpulkan dan menyimpan data, perubahan menjadi sistem bisnis, dan menyebarkan informasi. Nah, penyebaran informasinya itu ada yang ke atas, yaitu proses bisnis, itu manajemen rantai pasokan, manajemen perusahaan, manajemen pelanggan, sampai manajemen pengetahuan. Kemudian yang bawah itu ada manajemen, yaitu perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pemodelan pengambilan keputusan. Nah, setelah itu semua dicapai, maka tujuannya yaitu profitabilitas dan posisi strategis perusahaan. Kemudian yang terakhir dari materi ini yaitu aset komplementer. Nah, di sini modal organisasi dan model bisnis yang tepat. Nah, tadi selain
sudah ada organisasi, teknologi dan manajemen. Nah, ini ada namanya aset komplementer. Nah, di sini aset komplementer adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Itu menurut TES 1988. Ini contohnya ya. Untuk merealisasikan nilai, ini contoh, di sini perusahaan pembuat mobil itu tidak cuma membuat mobil, tapi memerlukan investasi komplementer lain atau tambahan. Misalkan di bidang pembangunan jalan layang, jalan raya, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, bengkel, itu adalah bagian dari aset komplementer atau aset-aset tambahan untuk mendukung dari sebuah investasi. Bayangkan kalau kita membuat perusahaan mobil tapi tidak ada tempat servisnya, tidak ada SPBU-nya, jalannya jelek. Nah, itu akan bermasalah. Nah, di tabel 1.3 aset komplementer itu ada aset komplementer sosial, manajemen dan organisasi diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas investasi teknologi informasi. Nah, di sini ada aset organisasional. Nah, ini contohnya yaitu budaya organisasi mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas. Kemudian model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, kemudian pendistribusian wewenang, pendistribusian hak pengambilan keputusan, serta tim pengembang sistem informasi yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu aset manajemen. Yaitu contohnya dukungan yang kuat dari manajemen senior atau manajemen puncak untuk investasi dan perubahan teknologi. Yang selanjutnya yaitu insentif dan inovasi manajemen. Kemudian kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Kemudian ada program pelatihan dan memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian ada budaya manajemen yang menghargai menghargai fleksibilitas dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu aset sosial, yaitu ada infrastruktur internet dan telekomunikasi, kemudian program pelatihan pemberdayaan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan komputer, kemudian standar baik pemerintah maupun sektor swasta. Kemudian ada hukum dan peraturan untuk menciptakan pasar yang adil dan stabil. Kemudian selanjutnya ada perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan untuk mempermudah implementasi bisnisnya. Nah, itulah awalan dari kuliah sistem informasi manajemen ya. Jadi tadi kenapa sih perusahaan sekarang lebih bergerak di bidang perusahaan yang sifatnya digital. Oke. Itu saja untuk pertemuan yang pertama. Nanti akan dilanjutkan materi yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.